Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Ubaikan Inhil. Kali ini yang ingin saya bahas adalah seputar tentang PPG juga. Dalam hal ini ada salah satu juknis atau petunjuk teknis pelaksanaan PPG atau pendidikan profesi guru prajabatan pada Kementerian Agama tahun 2023. Nah, ini dia Bapak Ibu yang hampir kurang lebih 2 tahunan informasinya di website Kemenak. Baru kali ini juknisnya diterbitkan yang insya Allah kata pihak yang berwenang, Ditjen GTK dan seterusnya itu, di website Kemenak juga di video sebelumnya ada saya bahas, nanti akan dilaksanakan di semester ganjil tahun ini. Berarti nanti di sekitar bulan Juni atau Juli, semester ganjil. Nah, ini dia juknisnya sudah terbit Bapak Ibu. Kurang lebih saya cek berapa halaman, yaitu 71 halaman. Nah, tentu di sini yang ingin kita bahas adalah yang pertama. Nah, syaratnya dan seterusnya ini kalau dibaca penuh dengan undang-undang aja nih Bapak Ibu. Nah, oke, kita langsung menuju ke syarat, mekanisme seleksi, terus lagi bagaimana rekrutmennya. Nah, ini rekrutmen calon mahasiswa. Ini dia Bapak Ibu. Jadi rekrutmennya itu sama halnya di sini dilakukan melalui sistem penerimaan mahasiswa baru. Nah, ini untuk di Kemenak. Nah, ini ada prinsip seleksi programnya. Terus lagi, nah ini dia syarat. Kalau tidak salah, ini persyaratan calon mahasiswanya. Kita baca ya Bapak Ibu, karena ini berkaitan dengan Bapak Ibu. Nah, yang pertama, lulusan program sarjana dan program studi terakreditasi minimal B. Baik sekali. Ini yang kedua, memiliki indeks prestasi, berarti IPK ini sekurangnya 3,0. Nah, jadi Bapak Ibu yang IPK-nya di bawah ini, tentu saran saya mundur aja. Nah, nanti karena juga pasti tidak akan diluluskan. Nomor 3, yaitu program studi S1 linear dengan bidang studi pada program studi PPG prajabatan. Nah, ini dilihat di tabel 3 ada lampiran. Oke. Nanti kita cek. Yang keempat, calon peserta terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, PD Dikti, dan Sistem Manajemen Informasi yang dikelola oleh Ditjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama, bagi lulusan Mahat Ali. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa, maksudnya ini kita itu sudah ada datanya di PD Dikti. Bapak Ibu bisa lihat, tinggal klik di online sekarang, di Porlab Dikti itu. Maksudnya ijazah kita dan data perkuliahan kita. Ini bebas nafza dan seterusnya, berarti nanti kita minta surat keterangan yang nomor 5 ini. Ini di pihak berwenang, biasanya ada di rumah sakit, di BNN juga. Yang keenam, sehat jasmani, ini juga dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Yang terakhir, berkelakuan baik, nih SKCK juga diminta, berarti syarat secara administrasi itu hanya 1 dan 4, 1 dan 3. Nah, ini mungkin ini screenshotnya nomor 4 ini. Nah, sangat mudah menurut saya syarat. Nah, ini alurnya, seleksinya. Nah, ini dia Bapak Ibu. Karena alurnya itu sama seperti menjadi mahasiswa baru. Nah, ini dia. Dari pengumuman sosialisasi, penerimaan calon, pendaftaran daring, seleksi administrasi. Nah, ini dinyatakan lulus. Benarkan Bapak Ibu. Nanti lagi uji pengetahuan. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat tes potensi akademik, tes kemampuan bidang, tes kemampuan pedagogik, tes bakat, minat, dan kepribadian. Baru dinyatakan lulus. Nah, baru tes wawancara. Ini sama seperti PPG prajabatannya di Kemendikbud Bapak Ibu. Ya seperti ini, 4 tahapan. Nah, terakhir tahapan wawancara. Ini
wawancara dan verifikasi dokumen lulus. Nah, berstatus mahasiswa. Nah, ini kalau tidak salah saya dibiayai oleh kementerian, Bapak Ibu. Nah, berbeda dengan PPG mandiri. Nah, itu seperti kuliah biasa, biaya kita sendiri. Nah, ini dia seleksinya. Kita lihat di bawah. Nah, ini kurikulumnya. Ya, saya yakin tidak jauh juga berbeda dengan PPG dalam jabatan. Intinya karena kan ke sana juga. Modulnya pun ya sebenarnya kan modul dari PPG dalam jabatan. Karena itu sangat bagus. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu inti-inti dari syarat PPG prajabatan yang insya Allah menurut rencana itu dibuka nanti sekitar semester ganjil. Bapak Ibu siap-siap yang merasa memenuhi syarat untuk mengikuti. Nah, ini barangkali jalurnya ini. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi jalurnya dengan PPG dalam jabatan itu tidak jauh berbeda. Nanti UKM-nya juga sama Bapak Ibu. Lulus tidak lulusnya juga sama, ada yang tidak lulus juga. Nah, juga sudah pernah saya bahas di video yang sudah lalu. Video-video di bawah. Lah, kan belum pernah dibuka. Iya, di Kemenak kan baru tahun ini PPG Prajabatan yang berkategori beasiswa. Namun PPG Prajabatan yang ada di Kemendikbud itu setiap tahun ada terus. Bahkan setiap tahun itu 2 kali Bapak Ibu. Nah, itu yang sering saya bahas. Bapak Ibu bisa pantau di website resmi PPG Kemendikbud. Nah, di sana Bapak Ibu bisa lihat 1 tahun itu rata-rata 2 kali penerimaan PPG Prajabatan. Biasanya dia berada di tahun ajaran baru, semester baru. Biasanya seperti itu. Semester baru biasanya dibuka, nanti lagi semester berikutnya nanti akan dibuka. Nah, itu setiap tahun akan ada pengumuman UKM PPG mereka itu. Nah, itu mereka ada lulus, ada yang tidak. Jadi ya tidak ada jauh perbedaannya. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat nanti dia pendalaman materi. Nah, ini terus lagi ini pengembangan perangkat. Ini juga uji kompetensi. Nah, ini ujian komprehensif. Terus lagi PPL. Nah, ini UKM PPG sama. UKM PPG ini praktik pembelajaran hanya saja UKM PPG itu aslinya itu kan uji kinerja itu kita praktek mengajar Bapak Ibu dinilai langsung oleh dosen sebenarnya. Nah, namun karena daring, jadi kita itu diminta portofolio saja. Praktek mengajarnya dalam bentuk video. Nah, ini sebenarnya banyak yang tidak lulus di uji kinerja ini Bapak Ibu. Karena kan kalau dinilai langsung itu atau tatap muka itu tidak semua orang mentalnya siap. Nah, bahkan yang sudah siap pun tentu ada rasa berbeda ketika dinilai oleh dosen. Nah, Bapak Ibu tahu sendirilah. Nah, di sini juga ada UP-nya. Jadi tidak ada jauh perbedaannya. Hampir sama, pendalaman materi, hanya saja waktu mereka yang lama. Nah, bahkan di sini ada martikulasi, yaitu jurusan-jurusan yang tidak linear. Ini matrikulasi, ini baru tahu saya. Ini kan mungkin yang sudah memiliki akta mungkin ya. Atau non-pendidikan yang ingin mengambil
apa namanya, di mata kuliah PPG ini. Misalnya sastra Inggris itu kan memang boleh menjadi guru. Nah, jadi dia harus mengambil pendidikan keguruannya. Misalnya juga matematika dari MIPA. Nah, itu kan matematika murni, non pendidikan. Nah, bisa saja nanti biologi juga ada biologi murni, ada biologi KIP dan seterusnya yang ingin menjadi guru. Nah, atau hijrah dia. Maka harus ada materi atau mata kuliah matrikulasi. Mungkin itu saja Bapak Ibu serta kawan-kawan, semoga bermanfaat. Ini bisa Bapak Ibu download di Google, sudah banyak. Ini terbaru ya Bapak Ibu. Ini memang terbitan terbaru oleh Kemenak seputar tentang PPG Prajabatan. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat. Tahun terbitnya tahun apa namanya? Nomornya ini tahun 2022. Namun untuk PPG Prajabatan tahun 2023. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.